Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep, Tomat dijual sama beras. cakep. Yang jawab salam dengan semangat, semoga hutannya dilunasi. Tapi jawab salam dengan meriah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali sekali mungkin hari ini saya jawab salam dengan semangat, dengan meriah. Jadi semoga hutannya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, nilai hutang lunas nih, nilai lunas hutang. Dan ada suara di ibu-ibu, nilai lunas hutang nih. Lama nilai lunas hutang bayar, hari lunas. Mungkin bayar, hari lunas hutang ini. Sekali sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maunya dengan sebuta kita untuk menjawab. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati ayahanda Bapak Muhammad Yusuf, semoga beliau diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Semoga beliau diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Semoga beliau cepat kaya. Amin. Tapi yang juga ada satu yang juga nggak bisa sulit. Tetapi kalau dari segi ilmu tidak bisa dipungkiri bahwa beliau adalah orang yang kaya dengan ilmu. Dibanding dengan yang itu yang pengusaha ini masuk di bawah dibandingkan dengan ilmunya beliau. Tetapi karena beliau ini adalah kaya dengan ilmu. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini yang kami dapat bersilaturahim di Masjid Al-Hijrah ini. Alhamdulillah. Karena ini tujuan kami datang dari Yayasan Pendidikan Islam Beringin Jaya ini adalah tiada lain dan tiada bukan adalah menjalin silaturahim dengan lulusan. Karena nanti barang siapa yang ingin umurnya panjang oleh Allah, dimudahkan rezekinya, kalau yasil rahimah, maka jadilah yang namanya silaturahim. Jadi banyak kita menjalin silaturahim. Insya Allah umur kita dipanjangkan oleh Allah, dan insya Allah rezeki kita pun akan diperluas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya terlupa kita aturkan sholawat dan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang meriah ketika disebut yang namanya baginda Rasul. Jadi namun sebut alam baginda Rasul ini setidaknya kita jawab dengan meriah yang namanya sholawat ini. Sholawat ini adalah merupakan salah satu jalur pintu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk itu
Sallallahu alaihi wasallam. Kita jemaah, kita coba buka jalur langit ini, kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqaddimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqaddimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita semua pada malam ini diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sebab Nabi mengqara'a sholawatin saya syahadat sholawat khamsa kali'atin 300 kali fi yaumin wa laylatin kejadian walaupun itu malam ini 500 kali jadi itu kira-kira sanggup ini baca sholawat 500 kali. Wah, kalau membeda langit jadi sanggup kontek-kontek sholawat kontek yang tadi sholawat Jibril kontek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 500 kali ini mengqara'a sholawatin saya sholawat khamsa kali'atin 500 kali fi yaumin wa laylatin semalam atau kejelu atau semalam saya sebagai 500 kali ya nahu yuridu insyaallah maka semuanya akan diberikan oleh Allah. Jadi insyaallah apapun yang belum kami inginkan, apapun yang belum kami hajatkan, ya nahu yuridu belum kami apa yang diinginkan dalam hal dunia ini akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Akan diberikan oleh Allah karena Nabi wahia mujarrad as-sakina karena sholawat ini adalah sangat nyata ucapan daripada sholawat. Maka dari itu jadi apa berselawat ini lama enak berselawat waktu sakrawat ini dia tentu dengan tangan menjawab jadi ketika hadinya ini memimpin bersama berselawat Allahumma sholli ala Muhammad tadullu ini. Nah, lamun teduk ini jadi mau sahabat baginda Rasul. Karena saya saat ini bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaumil qiyamah, lema ini hari kiamat. Ini maka aksirus sholat, maka perbanyaklah sholat. Ini kena lamun jadi bareng kepada lamun jadi bareng ini kanjeng Rasulullah, lema ini hari kiamat, maka kita berbanyak sholat. Dan kalian ini barang ada Rasulullah. Ibu, ini barang ada Rasulullah. Ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kurang apa masih belum. Lamun ini barang dari Rasulullah pada hari kiamat, maka kita berbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas, ini nyata ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini yang bersama dapat bermuazah, dapat bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Ya, lainnya tujuan kami adalah untuk membangun silaturahim dan ingin yang namanya umur panjang dan murah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama ini di malam ini harus banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita bersyukur karena Nabi, karena urusan ini adalah dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, kita banyak bersyukur, banyak-banyak kita senang dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Saya senang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala nar. Maka jasadnya ini akan diharamkan oleh Allah disentuh dengan api neraka. Ini fadilah dan luar biasa. Jadi makanya berusaha ini harus bangga, harus kita senang bertemu dengan bulan Ramadan. Kita dilahirkan kembali. Ini berusaha ini bapak-bapak, ibu diberikan ribuan rahmat oleh Allah ketika berusaha bertemu dengan bulan Ramadan. Berusaha ini diberikan ribuan maghfirah oleh Allah, diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah karena kita bertemu dengan bulan Ramadan. Inilah kita dilahirkan kembali. Berusaha ini lahir kayak bayi ini. Inilah fadilah orang-orang yang menemukan yang namanya bulan suci Ramadan. Bahwa kita bersyukur ya Allah masih diberikan umur panjang. Ya Allah masih kami bisa menemukan yang namanya bulan suci Ramadan. Bahwa kita bersyukur kepada Allah karena Nabi, karena dengan datangnya bulan Ramadan ini rahmat Allah beribu-ribu untuk kita. Maghfirahnya Allah datang untuk kita. Dosa kita diampuni oleh Allah. Nyata ini itu. Nyata ini bahwa dosa kita diampuni oleh Allah. Ini sangat nyata karena dalam satu hadis dikatakan bahwa mansamu Ramadan, ini saya puasa di bulan Ramadan. Ini mansamu Ramadan, ini saya puasa di bulan Ramadan. Ini wah bisa dengan penuh keikhlasan. Wafirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka orang ini akan diampuni dosanya oleh Allah, baik dosanya yang akan datang maupun dosanya yang berlalu. Makanya saya mengatakan seluruh kami sedang lahir kayak bayi. Seluruh kami ini tidak punya dosa sekarang, tidak punya dosa karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat datangnya bulan Ramadan. Siap. Makanya siapa yang mendapatkan keberkatan itu, siapa yang mendapatkan rahmat itu, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dengan cara ikhlas, dengan cara ikhlas. Lulusan ini yang melaksanakan ibadah puasa ini sangat mendapatkan rahmatnya Allah. Siap. Ini nyata ini harus diusahakan ini. Masuk Ramadan, wah bisa mufirallahu ma taqaddama
dalam kubur ini sepi. Hai kader yang kedai ini yang kenal ini. Kira-kira ada yang kedai di dalam kubur ini yang kenal. Mau mesa-mesa terus dalam kubur ini. Mesa terus. Makanya kubur mengatakan seperti itu. Ana baitul wahidah. Aku adalah tempat tinggalmu satu-satunya. Padahal kamu nisah maka bawalah tentangmu di dunia dari dunia. Aku dari mata dari dunia. Dia jauh semotor, dia jauh anak, dia jauh setahun, atau dia jauh sedihnya. Akan tetapi yang menjadi teman kita di dalam kubur ini adalah biqiraatil Quran. Bagaimana kita membaca Al-Quran di masjid ini akan terus ini. Akan terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau sahabat Rasul ini sebelum puasa bisa terus. Walaupun di luar bulan Ramadan kita lanjut ini untuk bacaan Al-Quran ini. Karena apa? Karena yang dikatakan tadi bahwa video Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah teman kita besok di dalam kubur. Ini yang pertama panggilan kubur. Wahai calon pemudiku, katanya kubur. Anak baitul wahidah. Aku adalah tempat tinggal satu-satunya. Padahal kamu bisa, maka bawalah temanmu, bawalah saudaramu, jauh aja biqiraatil Quran dengan memperbanyak Al-Quran. Karena nanti Al-Quran ini nanti di dalam kubur akan diberikan nyawa sama seperti urusan Islam yang ini. Al-Quran ini akan diberikan nyawa besok sama dengan urusan. Jadi walaupun dalam bentuk tulisan lembaran yang berusaha dibaca, tetapi besok di dalam kubur akan diberikan nyawa seperti urusannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ana baitul zulma, katanya kubur. Wahai kawan kemudiku, ana baitul zulma, aku adalah tempat yang paling gelap ini. Terpulang kira-kira gelap apa nih di dalam kubur ini? Atau mati ini kira-kira? Ada? Benar. Jadi kamu mati seperti tadi ini. Makanya di dalam kubur ini mengatakan bahwa kubur mengatakan bahwa ana baitul zulma, aku adalah tempat yang paling gelap, katanya kubur ini. Fahmil dua, maka bawalah lampu, katanya kubur ini. Jauh penerang dari dunia, jauhilah dari dunia. Ini kata kubur. Lalu apa yang akan menjadi lampu kita besok di dalam kubur ini? Kalau biru qiyamul lail, maka bawalah pencahayaan itu dengan banyak-banyak bersolat tahajud ini. Lebih tersembahyang malam. Kalau biru sholatil, kalau biru qiyamul lail. Jadi maka berusaha banyak yang namanya sholat malam. Nah, makanya kamu sedang mengatakan bahwa ana baitul zulma, aku adalah tempat tinggalmu yang paling gelap, katanya. Dengar bilang ini, maka satu-satunya yang akan menjadi penerang kita besok adalah kalau biru di qiyamul lail, maka bawalah penerang itu, bawalah lampu itu dengan kita banyak-banyak sholat malam. Wah, sembahyang tahajud ibu. Wah, sembahyang tahajud. Dia tua repot, si burung semangat ini. Repot si pia, apa kamu? Si pia izin sahur semangat ini. Dia repot. Nah, setidaknya mari kita manfaatkan waktu kita 5 menit, 10 menit untuk kita melaksanakan yang namanya sholat malam. Karena inilah yang akan menjadi lampu pencahayaan kita di dalam kubur. Ini yang kedua, panggilan kubur terhadap kita. Tetapi karena kita tidak pernah mau mendengarkan itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah kubur memanggil kita? Ana baitul turab, katanya. Aku adalah tempat tinggalmu yang berdindingkan dengan tanah. Samping tanah, muli tanah, juru tanah, di kiri kanan pun masih tanah. Kita didampingi, diapit oleh tanah ini. Ana baitul turab, katanya. Aku adalah tempat tinggalmu yang berdindingkan tanah. Itu apa ini? Bro, kita
Kemudian apa? Fahmil firas katanya. Maka bawalah tempat tinggalmu, bawalah kasurmu, bawalah tinggalmu katanya. Ini kata kubur. Fahmil firas, maka bawalah sepinggirmu katanya. Apa dari sepinggir? Apa dari timah jadi di dalam kubur? Jadi adalah bi'amalus sholihah. Kita bertanya amal soleh. Kalau bersami beramal soleh, insya Allah maka kita akan mendapatkan alas yang indah di dalam kubur. Maka dari itu kenapa yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kami dari pondok pesantren Bumi Jaya ini adalah untuk mengajak lulusan nama Arab Hijriah sila ke sekolah dari pondok pesantren ini. Karena pondok pesantren ini memiliki dua ciri khas yang mereka bangun. Yang pertama di sini adalah mengkombinasikan pendidikan yang berbasis yang namanya khalifatul fil ardi, dan yang kedua adalah membangun yang namanya ibadatullah. Ini tujuan kami hadir di tengah lulusan pondok pesantren Bumi Jaya ini adalah membangun dua hal. Yang pertama membangun khalifatul fil ardi, mengkombinasikan dengan ibadatullah. Ini adalah tujuan kami. Ini adalah tujuan pondok pesantren lulusan yang ada di Bumi Jaya. Makanya rugi kalau kita tidak menyekolahkan anak kita di pondok pesantren. Karena nanti ibadatullah ini akan bermuara kepada amal-amal soleh. Akan bermuara kepada amal-amal soleh. Karena bukan hanya sebatas kita akan berpikir tentang bekal kita di dunia, akan tetapi bagaimana caranya kita mengkombinasikan amaliyah kita di dunia ini supaya bisa menjadi amaliyah akhirat. Ini adalah tujuan kami hari ini dengan Allah, supaya nanti bukan hanya saja bahwa pelajaran yang kita berikan di sini adalah pelajaran dunia saja, akan tetapi bagaimana pelajaran dunia ini bisa bermuara kepada pelajaran akhirat. Contohnya seperti nanti HP ini kalau yang tanya dunia apa akhirat ini? HP ini dunia apa akhirat? Dunia. Tetapi tergantung daripada kita. Kalau HP ini kita jadikan sebagai amal yang kita untuk akhirat, maka HP ini akan menjadi amal akhirat. Kalau HP ini kita jadikan sebagai masalah untuk akhirat, maka HP ini akan bermuara kepada amal akhirat. Walaupun pada dasarnya HP ini adalah duniawi, tetapi kalau kita kombinasikan dengan pelajaran yang berbasis ukhrawi, maka dia akan menjadi amaliyah yang ukhrawi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka dari itu inilah tujuan kami dari pondok pesantren Bumi Jaya, mengkombinasikan pendidikan khalifatul fil ardi dengan ibadatullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah panggilan dulu yang ketiga adalah ana wa itu. Kemudian yang keempat, apa kata Rasul memanggil kita? Ana wa itu apa katanya? Aku adalah tempat tinggalmu yang penuh dengan binatang. Aku tempat tinggal di dalamnya ini adalah penuh dengan binatang. Di dalam kubur ini pun ada gaya sini, ada ular ini di dalam kubur ini. Ia yang berobor di awak yang menusan ini. Ia yang kaken awak tadi. Makanya kubur mengatakan bahwa anak itu apa? Aku adalah tempat binatang buas saat di dalam tanah ini. Maka dari itu apa menjadi penawar kita? Fahmil tarik katanya, bawalah penawar maka orang ini adalah harrallahu jasadahu
di alam niro, maka melihatnya dan jasanya disentuh sama api neraka. Ini fadilah dan juga ucapan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu juga kalimat Bismillah akan menjadi penawar dan kubur untuk menangkal yang namanya binatang buas yang ada di dalam kubur ini. Maka dari itu aksiru perlu Bismillahirrahmanirrahim. Ini panggilan kubur yang keempat ibu. Ini panggilan kubur ini. Aku tempat binatang buas pada kubur ini. Sila penulisan ini. Jadi tergerobaki awak ini. Jadi tergerobaki awak binatang buas ini. Lalu di media sudah bawa penanggal ini. Perbanyak amaliyah kita, perbanyak ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Akan tetapi itu semua sila penulisan kaji, pelajari pada ayat anda Muhammad Yesus ini. Insya Allah beliau ini adalah orang yang punya ilmunya tentang Bismillah ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panggilan kubur yang kelima kepada kita adalah ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku adalah tempat di mana bertanya malaikat munkar dan nakir. Ini panggilan yang kelima kepada kita. Kubur ini memanggil yang kelima kalinya. Makanya kubur memanggil kita 5 kali dalam sehari. Panggilan yang kelima kata kubur ini adalah ana soal mungkar wa nakir. Aku adalah tempat bertanya malaikat mungkar dan nakir. Sila ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berusaha ini tidak mau mempelajari ilmu agama, tidak mau memperbanyak amaliyah kita, maka siap-siap malaikat mungkar dan nakir ini adalah untuk memukul kita besok di dalam kubur. Siap-siap itu. Maka dari itu persiapkan jawaban kita dengan berbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak kalimat ini La ilaha illallah La ilaha sering-sering mengamalkan, kuat-kuat mengamalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun jasad Nurul ini terkaku, walaupun jasad Nurul ini meninggal, besok di alam kubur ini Nurul ini akan diberikan pengetahuan oleh Allah sama persis seperti Nurul yang hidup ini, bahwa setiap pertanyaan malaikat Nurul bisa dijawab. Bisa menjawabnya karena ilmunya Nurul sama ketika besok ketika Nurul sudah meninggal dunia, sama ilmunya ketika Nurul ini masih hidup di dunia. Ini fadilah daripada mengamalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kubur mengatakan bahwa ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku tempat adalah tempat bertanya malaikat munkar dan nakir. Maka persiapkan jawabanmu dengan memperbanyak bacaan La ilaha
Sila begitu, amalkan ini. Coba, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalkan ini supaya nanti besok ketika kita meninggal dunia, maka kita akan diberikan ilmunya sama seperti urusan hidup di dunia. Ini bukan mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar dikira sekian kurang lebihnya. Ini apabila ada kata-kata dari yang ada kekhilafan, ada kesalahan, demikian secara pribadi beserta rombongan kami dari Yayasan Pendidikan Islam, adik-adik kami santri kami. Jadi apabila ada kekhilafan kesalahan beliau, adik-adik kami juga datang dikenakan akibat kami, maka lewat kesempatan ini tidak memohonkan maaf. Supaya kita semua terjalin silaturahim kita di dunia wal akhir wal akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah ini ada yang kurang lebihnya.